Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Memi Jamelia di sini akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Pemanfaatan TIK di tengah pandemi COVID-19 bagi pembelajaran di tingkat MI. Makalah ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah teknologi pembelajaran yang diampu oleh Bapak dosen Mubarok Ahmadi. Pada makalah ini saya mengambil beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu pengertian teknologi informasi dan komunikasi. 2. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi terhadap pembelajaran MI. 3. Pemanfaatan TIK pada pembelajaran MI pada masa pandemi COVID-19. Dan keempat, kendala dan kekurangan dalam pemanfaatan TIK pada masa pandemi COVID-19 dalam pembelajaran di tingkat MI. Sebelum saya membahas setiap poin yang saya pilih, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Terima kasih. Semoga materi yang saya jelaskan ini semoga yang nanti saya jelaskan menjadi bermanfaat. Yang pertama, pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi adalah semua yang terpisahkan yang memuat pengertian luas tentang semua kegiatan yang berkaitan dengan manipulasi, pengelolaan, transfer, atau pemindahan informasi antar media. Misalnya adalah komputer, HP, radio, laptop, dan televisi. Itu adalah contoh-contoh alat teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, manfaat teknologi informasi dan komunikasi terhadap pembelajaran MI. 1. Sebagai infrastruktur pembelajaran. Belajar di mana saja dan kapan saja. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, kita bisa belajar di mana saja dan kapan saja, tanpa kenal waktu dan tanpa kenal tempat. Karena semakin berkembang teknologi, misalnya yaitu seperti HP dan televisi, itu adalah alat yang mampu menjadikan kita belajar tanpa kenal waktu dan tempat. Misalnya kita menggunakan HP, ya kita bisa menggunakannya di rumah, di sekolah, kita bisa belajar di mana saja dan kapan saja dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini. Yang kedua, menyediakan sumber bahan belajar. Dulu sumber bahan belajar itu hanya melalui media cetak seperti majalah, koran, dan buku. Dan sekarang dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, kita bisa mencari sumber bahan belajar itu melalui HP yang tersedia di Google. Yang ketiga, akses ke perpustakaan. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi ini, sekolah bisa menyediakan buku-buku atau mendata buku-buku dengan yang datanya disimpan di komputer sekolah. Yang keempat, akses antar guru, karyawan, dan siswa. Di sini data guru, karyawan, bahkan siswa itu bisa disimpan dan diarsipkan di komputer. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran secara online. Belajar bukan hanya melalui tatap muka saja, tetapi kita bisa melakukan belajar melalui internet. Misalnya saja kita tidak tahu penjelasan dari suatu rumus apa, kita bisa mencarinya di YouTube. Nah, di situ kita bisa belajar dari YouTube itu secara online. Dan yang keenam, menyediakan layanan informasi akademik dalam proses pembelajaran. Di sekolah MI pada saat ini, sekolah-sekolah MI pada saat ini sudah menyediakan layanan layanan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu berupa lab komputer yang biasanya setiap tahun sekali itu ada UNBK itu ya, yang dilakukan secara komputer atau online. Tapi saat ini ditiadakan karena ada COVID-19. Lalu pemanfaatan TIK pada pembelajaran MI pada masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID memaksa kebijakan social distancing atau yang biasa dikenal di Indonesia dengan istilah menjaga jarak fisik.
Dengan begitu, Kementerian Pendidikan dan Budaya Kemendikbud merespon dengan kebijakan belajar di rumah melalui pembelajaran daring dan disusul dengan peniadaan ujian nasional. Ya, tadi yang saya jelaskan di manfaat TIK yaitu bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Dengan adanya pandemi Covid ini, teknologi informasi dan komunikasi ini sangat membantu untuk belajar di rumah. Lalu aktivitas belajar tetap harus dilaksanakan antara pendidik dan peserta didik. Keadaan ini seolah-olah memaksa kita melakukan interaksi secara digital untuk menyapa peserta didik dan memberikan materi serta tugas yang harus mereka lakukan. Dengan adanya WA Group yang hasil dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, guru bisa memberikan tugas pada siswa untuk dikerjakan di rumah, atau guru bisa menjelaskan materi untuk siswa-siswa mengikuti proses pembelajaran di WA Group. Pemanfaatan teknologi informasi dalam membangun suatu individu baik orang dewasa maupun generasi muda itu sangat terbukti. Sebagaimana terlihat peran generasi muda atau siswa yang lahir di era digital ini tidak berpikir sulitnya dalam menggunakan teknologi. Ya, siswa-siswa MI saat ini itu banyak yang sudah memegang HP sendiri. Bahkan rata-rata itu HP-nya bagus-bagus dan itu canggih-canggih. Sehingga anak-anak MI itu bisa melakukan pembelajaran itu dengan mudah, bisa mengakses handphone itu dengan mudah tanpa berpikir sulitnya bagaimana. Meskipun tidak semua siswa MI memiliki HP, tapi kebanyakan kan siswa MI zaman sekarang ini itu mampu mengoperasikan HP dengan sangat mudah tanpa ada kesulitan. Ya, tambahan dari dengan adanya teknologi informasi ini, banyak kan aplikasi-aplikasi yang disediakan atau yang sudah tersedia di Google Play Store itu. Ada Google Meet, ada Zoom, dan ada yang lainnya itu ya. Itu kan kita bisa menggunakan itu sebagai alat sebagai proses belajar mengajar untuk penyampaian materi atau memberikan tugas pada siswa agar siswa tetap dapat melaksanakan proses belajar mengajar pada masa Covid ini. Sehingga teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang ini itu sangat bermanfaat bagi siswa-siswa MI atau pembelajaran di tingkat MI. Yang keempat, kendala dan kekurangan dalam pemanfaatan TIK pada masa pandemi COVID-19 dalam pembelajaran tingkat MI. Berikut beberapa kendalanya. 1. Tidak semua sekolah MI di Indonesia memiliki akses internet. Ya, memang banyak sekolah di Indonesia yang ada di pelosok, baik itu MI maupun yang lainnya ya. Tapi MI dan SD itu memang banyak yang di pelosok, itu bahkan sulit akses internetnya atau bahkan tidak memiliki sama sekali akses internet. Yang kedua, masih banyak guru MI yang tidak bisa memanfaatkan TIK dalam aplikasi pembelajaran. Misalnya saja guru sepuh ya. Itu kan seperti tadi, banyak guru sepuh ya yang dulu kan tidak ada internet begitu ya. Jadi guru sepuh itu tidak pernah belajar tidak pernah belajar teknologi informasi dan komunikasi itu. Jadi untuk itu kita sebagai guru yang milenial atau yang mampu mengoperasikan teknologi informasi dan komunikasi itu, kita bisa bisa mengajari atau memberitahu guru tersebut agar mampu memanfaatkan TIK dalam pembelajaran di tingkat MI. Lalu yang ketiga, relasi guru, murid, orang tua dan dalam pembelajaran yang tidak integral, yaitu hubungan antara guru. Maksudnya hubungan antara guru, murid, orang tua dalam pembelajaran yang tidak integral. Di sini kan biasanya di sekolah biasanya kan kita mengangkat beberapa aspek, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik. Sedangkan dengan adanya pandemi Covid ini kita harus belajar di rumah, sehingga kita tidak memperdulikan afektif, kognitif atau
atau psikomotorik, sehingga semua itu hanya jadi tidak merata begitu. Yang keempat, tidak semua anak MI Indonesia memiliki alat seperti HP atau laptop untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. Nah, di sini seperti yang sudah saya katakan tadi kan, tidak semua anak MI itu memegang, tapi rata-rata memang memegang, tapi banyak juga yang tidak memegang HP sendiri. Bahkan ada yang keluarganya tidak memiliki HP, baik orang tua, ibu atau kakak atau pamannya. Ya, mereka itu bisa ketinggalan proses pembelajaran, sehingga banyak yang tidak bisa mengikuti belajar mengajar pada masa pandemi COVID-19 ini. Kelemahannya yaitu anak-anak setingkat MI akan menganggap bahwa pembelajaran secara daring itu kurang menyenangkan dan sangat membosankan, sehingga mereka akan memilih untuk bermain. Penyampaian materi pun tidak dapat dilakukan dengan sempurna. Penugasan yang diberikan terkadang juga bukan siswanya yang mengerjakan, tetapi orang tuanya. Ya, karena anak MI itu kan semua yang dilakukan itu yang dipikirkan itu hanya bermain dan baru belajar. Ya jika dengan cara seperti ini, banyak anak MI yang malas dan semakin malas, dan mereka akan sangat bosan dan bahkan mereka tidak mau mengikuti proses pembelajaran secara daring ini, karena anak MI itu akan memilih bermain, apalagi sudah menonton televisi dan itu yang diputar adalah kartun, pasti itu sangat tidak mau. Dan apalagi kalau sudah yang kartun favorit mereka. Dan penyampaian materi pun tidak efektif, karena melalui biasanya kalau tatap muka itu kan materinya kita bisa dengan kita bisa dengan ice breaking, atau kita bisa memberi permainan. Nah kan, tapi dengan dengan memberi materi melalui online kan tidak menjadikan penyampaian materi tidak sempurna. Penugasan yang diberikan terkadang juga bukan siswanya yang mengerjakan, tetapi orang tuanya, ya, karena anak-anak MI itu sudah sibuk dengan bermain dan orang tuanya yang mengerjakan itu. Sekian dan terima kasih, itu tadi penjelasan dari makalah saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih karena sudah menyaksikan dan berkenan untuk mendengarkan penjelasan saya. Dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata yang kurang berkenan dan terlalu tidak masuk akal dan terlalu bertele-tele sehingga tidak bisa dicerna dan tidak bisa dipahami. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.